Come on, let's go. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, hari ini semua semangat ya. Hari ini siapa-siapa saja yang tidak masuk? Oh, Ani nggak ada ya, dia sakit. Oh ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan Ketua kelas Markus pimpin doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum itu, Ibu presensi dulu ya. Hari ini cuma 2 orang yang tidak masuk. Ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ani, apa ya? Jadi cuma Ani sama Febri aja yang tidak masuk. Baik. Nah, jadi kita melanjutkan materi yang kemarin tentang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengertian cerita rakyat ya. Ya, Bu. Cerita rakyat dan cerpen. Apa itu cerita rakyat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ancungkan tangannya nggak apa-apa, jangan malu-malu, kita pun sama-sama belajar ya. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang pada masyarakat di waktu yang lampau. Itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan cerita rakyat dan cerpen. Nah, selain cerita rakyat kan ada cerpen juga. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cerpen. Apa itu cerpen? Siapa yang masih ingat silakan angkat tangan. Silakan. Cerita pendek, Bu. Ya, Cerpen itu adalah cerita pendek. cerita pendek. Oke. Nah ya, jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Biasanya berpusat pada satu tokoh ya. Terus ciri-cirinya itu biasanya cerpen itu terdiri dari 10.000 kata saja. Itu cenderung singkat dan padat. Nah, itu sedikit dari pengertian cerita pendek ya. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tema pembelajaran kita hari ini adalah perbandingan cerita pendek dan cerita rakyat ya. Kita hari ini memperbandingkan nilai-nilai dari cerita rakyat dan cerpen. Nah, langsung saja ya kita ke intinya. Apa saja nilai-nilai dari cerita rakyat? Ada beberapa nilai dari cerita rakyat ya. Yang pertama itu ada nilai moral. Nah, apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tindakan manusia baik dan buruk. Nah, jadi oleh karena itu nilai moral berkaitan biasanya berkaitan dengan nasihat-nasihat ya. Nah, selain nilai moral ada juga nilai agama yang kedua. Nilai agama atau religi. Apa itu nilai agama? Nah, nilai agama ini biasanya berkaitan dengan nilai religi. Biasanya ditandai dengan kata konsep Tuhan ya. Konsep Tuhan, misalnya
juga Bu. Oh iya, ya, salah, maaf ya. Aktif ya. Apa itu nilai pendidikan? Nah, biasanya di dalam cerpen itu ada nilai pendidikan ya. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan sikap, tingkah laku seseorang atau kelompok orang yang usaha mendewasakan diri seseorang. Misalnya melalui upaya pengajaran nilai dan latihan. Nah, itu ada apa karakteristik nilai-nilai cerita rakyat ya. Masih ada lagi selain nilai pendidikan ada nilai estetika. Yang keempat. Apa itu nilai estetika? Nah, nilai estetika yang biasanya yang berkaitan dengan keindahan seni, terus dengan keindahan selain seni kan masih ada lagi ya keindahan dengan bangunan gitu. Nah, selain itu ada juga nilai sosial. Yang kelima. Nilai apa itu nilai sosial? Ada yang tahu? Mungkin? Suatu nilai yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ya, tepat ya. Jadi nilai sosial adalah nilai yang biasanya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat atau berhubungan dengan nilai seseorang, kelompok atau individu ya. Dan yang berupa nasihat-nasihat. Itu nilai sosial. Ini adalah ada beberapa dari nilai-nilai dari cerita rakyat. Nilai-nilai dari cerita rakyat. Selain itu, karakteristik dari cerita rakyat. Spidolnya bagus ya. Siapa yang bawa spidol? Jack Chris, Bu. Jack Chris ada spidol? Ibu pinjam ya. Nah, karakteristik apa itu karakteristik? Cerita rakyat atau hikayat yang merupakan sebuah teknologi yang berbeda dengan narasi lain ya. Jadi diantaranya karakteristik dari cerita rakyat yang pertama itu ada kemustahilan. Yang pertama itu ada kemustahilan. Kenapa ada kemustahilan? Jadi biasanya cerita rakyat itu kan cerita yang biasa dikarang oleh pengarang ya. Jadi kemustahilan adalah salah satu dari cerita rakyat atau hikayat. Nah, biasanya dari segi itu kemustahilan berarti hal yang tidak logis dan tidak bisa dinalar oleh kehidupan nyata atau tidak logis ya, tidak mustahil dari kehidupan nyata. Misalnya contoh dari cerita rakyat Timun Emas ya, di kehidupan nyata kan nggak mungkin ya ada bayi di dalam timun emas, timun terus maksudnya itu dari raksasa terus dikasih ke pasangan suami istri, terus di dalamnya ada bayi gitu ya. Jadi kalau di kehidupan nyata itu sangat mustahil, tidak akan mungkin terjadi.
Nah, itu kan raksasanya kan sakti ya, bisa besar, terus bisa apa memberi timun ajaib yang bisa menghasil apa yang di dalamnya ada manusia itu salah satu contoh. Selain itu ada anonim 3. Anonim. Salah satu dari cerita rakyat juga ada anonim ya. Jadi anonim berarti tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya, siapa penceritanya. Jadi cerita rakyat itu kan apa? Tidak diketahui, kan beda sama cerpen sama novel ya. Kalau novel kan ada di covernya nama penulis atau nama pengarang. Itu juga cerpen ada penulis, ada pengarang. Nah, sedang kalau cerita rakyat ini biasanya tidak diketahui siapa pengarang dan siapa penceritanya. Selain anonim ada juga ini sangat penting sekali ya, nomor 4. Nah, cerita rakyat itu biasanya disebarkan secara lisan. Misalnya contoh cerita rakyat, misalnya dari nenek moyang kita, itu kan bisa bercerita tentang di kampung masing-masing atau di daerah masing-masing itu ada pasti ada ciri khas dari cerita rakyat atau legenda. Nah, biasanya itu kan diceritakan secara lisan, terus turun temurun diwariskan kepada generasi gitu. Sudah paham? Sudah. Nah, selain itu ada juga kayak bahasa dari cerita rakyat. Gaya bahasa atau penggunaan bahasa dari cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, ciri bahasa dominan dari cerita rakyat adalah menggunakan majas yang pertama. Nah, penggunaan majas biar isi cerita tersebut terlihat menarik. Nah, itu ya. Yang kedua itu apa? Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Banyak menggunakan konjungsi. Nah, baik cerpen maupun cerita rakyat sama-sama menggunakan konjungsi ya. Nah, itu tadi dari nilai-nilai cerita rakyat, karakteristik cerita rakyat, dan gaya bahasa dari cerita rakyat. Nah, sampai di sini ada yang sudah mengerti atau masih kurang jelas? Silahkan ancungkan tangannya. Ayo silahkan Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Sudah mengerti semua, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang apa? Penggunaan bahasa dan nilai-nilai dari cerpen. Ini tadi cerita rakyat. Nah, kita lanjutkan ke cerpen. Sudah dijelaskan tadi ya, dan minggu kemarin juga kita sudah mempelajari tentang cerpen. Dari cerpen itu dari cerita pendek. Biasanya kata-katanya hanya kurang lebih dari 1000 kata saja. Itu sangat singkat dan padat. Nah, baik cerpen atau cerita rakyat itu sama-sama menggunakan konjungsi. Baik. Nah, sampai di sini ya. Jadi cerpen itu
Sudah Bu. Sudah ya? Iya. Sudah paham ya? Sudah Bu. Baik, jadi kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas latihan. Nah, Ibu akan membagikan nilai, maaf ya, Ibu akan membagikan teks cerita rakyat dan cerpen. Nanti kalian akan membandingkan nilai-nilai dari nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Ibu akan membagikan. Nah, jadi sudah paham ya tentang materi ini? Sudah Bu. Oke, baik ya. Jadi Ibu akan memberikan tugas latihan. Nanti dibaca ya cerita rakyat dan cerpennya. Nanti Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang apa sih nilai-nilai dari cerita rakyat ini. Nah, baik. Jadi Ibu sudah membagikan contoh teks cerita rakyat dan cerpen. Nah, silahkan dibaca dulu cerpen dan cerita rakyatnya. Nanti kerjakan soal-soal yang udah tertera di situ ya. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya? Sudah Bu. Siapa yang belum selesai? Sudah semua Bu. Bagus. Jadi kita akan mengerjakan sama-sama ya. Jadi di situ kan ada cerita rakyat Malin Demak dan cerpen dari perasaan seorang ibu. Nah, jadi di sini ada nilai moralnya. Jadi nilai moral dari cerita sudah ya, membandingkan nilai-nilainya. Jadi cerita rakyat Malin Demak itu nilai moralnya mencuri selendang putri bungsu. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh mencuri. Nah, kalau di dalam kutipannya itu kan seorang maling itu mencuri selendang putri bungsu dari bidadari, sehingga bidadari itu tidak bisa pulang ke kayangan. Sedangkan bukti cerpen perasaan seorang ibu itu jaga kondisi rumah harus seperti si ibu ini pergi. Jadi sebelum pamitan ke rumah neneknya, jadi dia itu kan berpesan kalau rumahnya itu harus rapi seperti yang telah ditinggalkan. Nah, baik, silahkan dikumpulkan tugasnya. Udah dikoreksi ya? Nah, silahkan cek. Punya tidak lama lagi ya. Baik, jadi itu tadi pelajaran kita hari ini ya, tentang teks cerita rakyat dan cerpen dan perbandingan nilai-nilai dari cerita rakyat dan cerpen. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Paham Bu. Sudah Bu. Siapa yang belum paham silakan bertanya. Sudah paham ya? Iya Bu, Nah, sudah. jadi, hari ini sekarang Ibu akan menguji pemahaman kalian sampai mana kalian mengerti tentang pelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa merangkum materi tadi? Angkat tangannya. Ketua kelas bagus. Baik Bu, kalau dari saya, dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, yang saya dapat tangkap bahwa cerita rakyat merupakan suatu cerita yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Dalamnya membuat nilai-nilai. Nilai yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai agama. Yang ketiga, nilai pendidikan. Yang keempat, nilai estetika. Dan yang kelima, nilai sosial. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya Ibu bisa rangkumkan ya. Jadi cerita rakyat adalah cerita yang berasal pada masa lampau yang menjadi ciri-ciri di setiap daerah ya, yang menjadi ciri-ciri dari setiap daerah. Sedangkan karakteristik dari cerita rakyat adalah meliputi kesaktian, kemustahilan, tulis anonim,
penyebaran ceritanya secara lisan turun temurun. Nah, itu ya. Jadi sampai di sini kalian sudah paham? Paham Bu. Baik, jadi minggu depan kalian kerjakan tugas yang ada di RKS ya, jangan sampai lupa. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata ibu yang kurang menyenangkan, ibu minta maaf. Sebelum menutup pelajaran, silahkan ketua kelas doa. Di sini saja ya Bu. Ya, di situ aja. Oke baik teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini ya. Ya Bu. Selamat pagi. Pagi Bu.